Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve saudaraku umat Katolik. Elia Miron, seorang apologet Kristen aliran Lutheran, ternyata memiliki pemahaman yang sangat baik terhadap iman Katolik. Pada video ini, Elia, yang lulus SMA pada 2012 dan melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia jurusan Sastra Inggris serta meraih gelar master di bidang teologi ini menjawab berbagai jawaban dari beberapa umat Protestan yang mempertanyakan iman Katolik seperti, apakah umat Katolik menyembah Maria, menyembah patung, dan pertanyaan-pertanyaan sulit lainnya. Mari kita simak bersama-sama. Tanya sekali lagi, Kak Elia, maksudnya kan kita sudah, artinya mereka juga mengimani bahwa Kristus telah mati untuk kita semua, untuk tebus dosa. Maksud saya, apakah mereka tidak langsung saja mengimani Kristus? Kenapa harus melalui mereka mengimani Kristus? Tidak, maksudnya karena doa mereka, kenapa harus tidak langsung kepada dalam nama Yesus Kristus? Mereka berdoa kepada Kristus, bro. Mereka langsung juga berdoa kepada Kristus. Tapi mereka meminta Bunda Maria agar mendoakan mereka juga, kan gak ada salahnya. Sama seperti kamu meminta temanmu, tolong ya doain aku ya teman gitu. Kamu misalnya, Elia doakan saya dong gitu. Ya saya doakan kamu. Ya sama kamu seperti dengan Bunda Maria, Bunda doakan saya ya. Melalui doamu sampaikan ya. Apa salahnya? Gitu loh. Itu kan kita itu sebagai tubuh Kristus. Kita itu satu di dalam persekutuan. Itu yang disebut dengan tubuh Kristus. Dan itu hidup selama-lamanya. Gitu loh. Jadi jangan, kenapa harus melalui Bunda Maria? Itu tidak ada. Iman Katolik itu bukan begitu. Jangan seakan-akan mereka melalui Bunda Maria, wah seakan-akan Kristus itu dinomor duakan, seakan-akan Bunda Maria ini lebih dari Yesus, begitu. Bukan. Bunda Maria itu hyperdulia, bukan penyembahan itu hanya kepada Allah Tritunggal saja. Begitu. Ya. Sama seperti kamu ngajak ibumu, mak doain saya ya, atau mungkin saudaramu, teman-temanmu doain aku ya, biar aku kuat dan lain-lain gitu. Ya kamu juga ketika berdevosi, kamu mengajak orang-orang yang di surga itu untuk mendoakan kamu. Bunda, mendoakan saya ya kepada Bunda Maria, oleh doamu tahirkanlah aku. Para malaikat, para kudus, santo-santo, santa-santa begitu. Kita ajak mereka untuk mendoakan kita. Bukan kita berdoa bagi mereka, tapi mereka yang mendoakan kita kepada Kristus agar Kristus mensyafaati kita bagi Bapa. Begitu. Ya. Berarti bisa tidak kalau artinya begini ya, mohon maaf nih saya agak ekstrim sedikit. Artinya berarti orang yang sudah meninggal, apakah kita bisa ajak berdoa juga begitu? Maksudnya yang sudah bisa mendoakan kita begitu, menjadi pendoa ya, bagi kita yang masih. Kita mengajak mereka berdoa bersama kita, karena dalam pemahaman iman kita mereka tetap hidup walaupun sudah mati. Gitu loh, mereka tetap hidup walaupun sudah mati. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan orang hidup maupun orang mati. Itu kan kita percaya, masa selevel Bunda Maria tidak di surga? Gitu loh. Atau mungkin yang lain-lain tidak ada di surga. Mereka ada di surga. Gitu. Jadi kita ajak mereka untuk mendoakan kita bersama dengan kita. Gitu. Mohon maaf ya Kak Elia, saya sedikit lagi. Artinya ini misalnya ini orang tua saya sudah meninggal, ayah saya. Artinya ketika saya berdoa, saya mengajak mereka berdoa tuh artinya bisa juga ya Kak Elia. Apa tidak salah kalau ajak orang yang sudah meninggal itu? Mohon maaf Kak Elia. Ya kalau orang-orang meninggal biasa itu saya tidak tahu.
Tapi untuk orang-orang yang dikatakan sebagai orang kudus dalam iman Katolik itu boleh. Gitu. Karena dalam iman Katolik itu ada yang disebut dengan purgatorium. Orang-orang yang meninggal itu biasanya ke purgatorium dulu untuk menyucikan mereka. Gitu. Dan malah orang-orang yang di purgatorium itu kita doakan dalam iman Katolik. Dan Ortodoks juga begitu. Orang Ortodoks dan Katolik itu mendoakan arwah orang mati, gitu, agar lebih dimudahkan di purgatorium. Kalau orang Ortodoks itu mengatakannya dengan Tartarus. Bukan Tartarus sih, ada tempat lain bukan Tartarus, saya lupa namanya. Begitu. Jadi orang Katolik itu mendoakan orang mati karena mereka percaya purgatorium tadi, penyucian, api penyucian itu. Nah, yang bisa kamu ajak berdoa itu yang dikatakan sebagai orang-orang suci dalam iman mereka. Gitu, bukan sembarangan orang. Begitu ya? Ya Kak Eli, kalau kita sebagai iman Kristen, apakah kita juga bisa juga meneladani cara mereka? Kan mereka melalui apa? Saya berdoa. Bisa juga melalui. Saya Protestan. Artinya, saya juga artinya gini Kak Elia, kan kita meyakini bahwa contohnya Abraham kan artinya bapak orang selalu percaya, artinya suci, juga dianggap suci. Kenapa kita iman Kristen tidak melalui Abraham begitu atau Elia yang kita tidak mengenal Abraham dari keimamatan Kristus. Kita tidak mengenal Abraham dari keimamatan Kristus. Ya, kita mengenal yang setelah Kristus saja. Itulah karena kesempurnaan iman kita itu dalam Kristus sebagai imam besar. Gitu. Itulah iman Katolik ya. Itu iman teman-teman dari Katolik. Agar gini bro, kita jangan salah paham sama iman mereka. Kadang kita terlalu terburu-buru apa itu gitu. Tapi nggak tahu nih, nggak belajar iman mereka. Jadi kita terburu-buru nyimpulin ya. Jadi kayak gitu, buyar, susah. Jadi ada kebencian lah apalah. Nggak boleh begitu. Jadi kita harus mau tahu mereka lebih dalam. Ini gimana sih, ini gimana? Pelajari aja. Ya meskipun kamu tertanam di Protestan, setidaknya kamu tidak salah paham dengan apa yang teman-teman kamu, saudara seimanmu yang imani gitu loh. Karena masalah itu pasti datang kalau kita gagal paham. Pasti itu datang. Nah, apakah kita bisa berdoa novena misalnya, melakukan devosi seperti teman-teman Katolik dan lain-lain gitu ya. Kalau kamu mau silahkan. Kalau kamu tidak percaya itu ya enggak apa-apa juga gitu loh. Lakukan silahkan, nggak lakukan juga nggak apa-apa. Itu urusan kamu gitu loh. Kan itu kehidupan doa pribadi masing-masing gitu. Jadi ya tergantung di mana kakimu berdiri begitu saja. Tapi jangan salah paham saja, itu akan susah nanti. Gitu ya. Lalu tadi ada yang bertanya soal deposi ke Bunda Maria. Sebenarnya nggak ada yang mau dipertanyakan. Cuman saya mau kasih aplaus saja sama Kak Elia. Penerangan cara penuturan tentang deposi ke Bunda Maria itu sudah betul sekali. Jadi kita umat Katolik itu tidak menyembah Bunda Maria. Jadi untuk saudara yang dari Protestan memang selalu salah paham atau gagal fokus terhadap Bunda Maria seperti itu. Jadi terima kasih, penjelasannya sangat detail, tepat sekali. Jadi untuk yang tadi abang siapa tuh yang selalu kenapa Bunda Maria? Simple memang. Bunda Maria itu siapa sih? Bunda Maria itu kan ibunya Yesus. Jadi kita harus menghormati ibu Yesus. Seperti itu sebenarnya. Jadi kita memberikan penghargaan kepada Bunda Maria. Jadi dulu saya Protestan. Kemudian saya pindah menjadi Katolik. Awal saya ke Protestan juga saya punya pemikiran seperti itu ya. Bunda Maria kenapa disembah gitu? Ya kan? Sampai umur 40 baru terjawab setelah resmi menjadi Katolik. Setelah kita dalami, ternyata kita tidak pernah yang namanya menyembah Bunda Maria. Jadi untuk semua pemirsa yang ada di sini, seperti itu penjelasan dari Ito Elia